Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Mushalah Darut Taubah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang pantas diucapkan pertama kali melainkan segala puji syukur kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya semata kita masih dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini, majelis thalabul ilmi, yang mana terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan di dalamnya, maka Allah Ta'ala fahamkan dia di dalam agama, yaitu agama Islam. Khairan di sini adalah disebutkan dalam bentuk umum atau nakirah, yang mencakup segala kebaikan yang kita harapkan, segala kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik untuk belajar ilmu agama, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Di pertemuan kedua ini, ya, setelah pertemuan awal dahulu kita membahas tentang berbagai fadail terkait dengan Muharram, maka pada pertemuan kedua ini kita akan lebih fokus membahas tentang salah satu kitab yang cukup tipis, ya, yang mana awalnya ini adalah syarah dari Sulamul Wusul, ya, ila ilmil usul, yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Hakami dalam bentuk syair atau nadom, ya, kalau bahasa kita puisi. Lalu beliau syarah sendiri, jelaskan sendiri kitab nadom tersebut dalam kitab Ma'arijul Qabul, ya, Ma'arijul Qabul. Pernah dengar kitab ini, Pak? Ma'arijul Qabul. Dan ini bukan kitab tentang tazkiyatun nufus, tetapi tentang akidah. Dan saya pernah lihat kitabnya langsung, ya, Ma'arijul Qabul ini cukup tebal, sehingga ini diringkas oleh Dr. Khalid Al-Juhani, salah satu dari murid Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizallahu taala, dan diberi judul Al-Maqsadul Ma'mul, ya, atau tangga tujuan yang diharapkan dari ringkasan Ma'arijul Qabul, ya. Kita telah sedikit apa yang dimaksud dengan Ma'arijul Qabul, ya. Ma'arij adalah jamak dari mi'raj, ya, sebagaimana kita sering dengar adanya nama Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, perjalanan darat ke darat, itu Isra
Adapun Mi'raj adalah perjalanan dari Baitul Maqdis ke langit atau ke Sidratul Muntaha. Sehingga disebut Ma'arij adalah mis'at atau sulam, tangga naik untuk diterimanya amalan. Yang mana Ma'arijul Qabul ini adalah sarah dari Sulamun Wusul. Apa yang dimaksud dengan syarah? Sering kita dengar syarah, bukan nama orang ya, bukan sarah tapi syarah. Syarah ada taudhih wa tabyin, penjelas dan penjabaran. Apabila kita mengatakan si fulan menjelaskan ini, maka syaraha fulan mas'alatahu, seseorang menjelaskan masalahnya. Atau bisa bermakna fataha, membuka, atau kasyafa, mengungkap, dan lain-lain. Artinya apa yang belum jelas maka dijelaskan dalam bentuk syarah. Lalu apa perbedaannya antara syarah dengan tafsil? Tafsil itu memerinci. Maka di sini jelaskan ada dua perbedaan. Kalau syarah adalah bayanul masyruh, sesuatu yang sifatnya masih global, maka dijelaskan. Wa ikhrajuhu min wajhil iskal ila at-tajalli wad-dhuhur, mengeluarkan sisi rumit atau samar dari suatu penjelasan kepada hal yang terang dan jelas. Oleh karena itu kata-kata syarah tidak digunakan untuk menjelaskan Al-Quran. Mengapa Al-Quran itu digunakan menggunakan syarah? Ya karena Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang jelas, ya. Kitabun mubin, kitab yang jelas, tidak ada kerumitan padanya. Tentunya bagi mereka yang sudah paham bahasa Arab. Adapun tafsil, kata Syekh Khalid Al-Juhani, dzikru ma tadammanahu al-jumlah ala sabilil ifrad, yaitu menyebutkan kandungan kalimat yang terpisah-pisah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun, yaitu Al-Qur'an, uhkimat ayatuhu, yang dijelaskan ayat-ayatnya, thumma fussilat, lalu diperinci, ya. Bukan summa syurihat, kemudian diperjelas. Artinya apa? Al-Qur'an itu sudah jelas, tetapi diperinci, digabungkan apa-apa yang terpisah dari berbagai penjelasan. Ya, semisal apa? Ketika Nabi SAW menjelaskan syirik adalah kezaliman besar, ya. Bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang apa? Yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk, yaitu masuk surga. Maka para sahabat merasa keberatan. Mengapa keberatan? Karena di antara mereka tidak ada satupun yang merasa tidak berbuat zalim. Maka ternyata Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kezaliman dalam ayat tersebut, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dzulmin di sini adalah kesyirikan, ya. Sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim, bahwasanya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an, berusaha memahaminya, apa yang iskal, yang menjadi kerumitan bagi kita, ternyata di beberapa ayat sudah terjawab kerumitan-kerumitan tersebut. Sehingga kata-kata syarah atau penjelasan tidak kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim. Ini sisi pertama. Sisi kedua, bahwasanya at-tafsil huwa wasfu ahadil jinsi wa dzikruha ma'an. Bahwasanya tafsil itu adalah penjelasan bagian-bagian dari jenis dan disebutkannya bersamaan.
wa rubbama ihtaja tafsil ila syarh wal bayan, sehingga terkadang bahwasanya sesuatu yang dirinci itu butuh kepada penjelasan, ya. Sesuatu yang sudah dirinci kadang-kadang masih butuh dijelaskan kembali. Wa syai' la yahtaju ila nafsi, sedangkan yang syarah ini tidak butuh disyarah kembali. Artinya apa? Apabila kita mempelajari suatu kitab, ya, kalau dikatakan sudah syarah, ya, tentu penulis berusaha menggunakan bahasa yang paling mudah, ya. Bahasa yang paling mudah. Adapun apabila menggunakan kata-kata matan, ya, maka ini kadang-kadang di sebagian penuntut ilmu pemula seperti kita masih butuh penjelasan guru, ya, karena saking rumitnya. Baik, kita masuk ke kata berikutnya yaitu sulam, ya. Sulam adalah ad-daraj, yaitu tangga, ya. Sulamul wusul berarti tangga yang dapat menyampaikan kepada apa? Ila ilmil usul, ya. Ilmu adalah a'la maratibil idrak, ya. Ternyata al-idrak, pengetahuan atau persepsi seseorang itu bisa dibagi menjadi 6. Adapun ilmu adalah apa? Persepsi yang paling tinggi, ya. Jadi maratibul idrak, ya, tingkatan-tingkatan sebuah pengetahuan itu ada 6. Yang pertama ada ilmu. Di sini ilmu ada dijelaskan oleh beberapa ulama dengan pengertian mereka masing-masing. Di antaranya adalah mengatakan al-masail maghbutah dhabtan al-ilmiyan, yaitu kumpulan berbagai masalah yang terikat dengan teratur dan ilmiah, ya. Ada pula yang mengatakan al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi', yaitu keyakinan yang kuat dan sesuai dengan kenyataan. Ini yang paling sering kita gunakan, ya. Keyakinan yang kuat dan sesuai dengan kenyataan. Misal, kita yakin bahwa Cirebon itu di Jawa Barat. Cirebon adalah di Provinsi Jawa Barat, dan ini adalah ilmu. Berbeda dengan orang yang mengatakan Cirebon itu di Jerman misalkan. Karena dia bukan warga Cirebon, misalkan warga Pontianak, ditanya, sebutkan kota-kota di Eropa. Cirebon, Garut, Cianjur. Nah, itu adalah lawan dari ilmu. Nanti akan dijelaskan tingkatan keberapa yang model begini, ya. Sehingga apabila kita ditanya ilmu itu apa? Yaitu keyakinan yang kuat, al-mutabiq lil waqi', yaitu apa? Yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua yaitu al-jahlul basit, yaitu kebodohan yang sederhana, kebodohan yang ringan. Apa itu al-jahlul basit? Al-jahlul basit adalah adamul ilmi amma min sya'nihi an yakuna ma'luman, yaitu tidak memiliki ilmu apa yang seharusnya diketahui, apa yang seharusnya sudah diketahui. Semisal orang yang tidak tahu kalau air itu dapat mendidih ketika dipanaskan, ya. Barangkali dia belum pernah masak air, ya. Maka ketika diajari dia baru tahu, atau ketika dia praktek sendiri nyalain kompor ternyata airnya mendidih dan dia baru tahu. Maka ini adalah al-jahlul basit, kebodohan yang ringan. Yang ketiga adalah al-jahlul murakkab. Kalau bahasa kita sering dengar apa? Bodoh kuadrat, ya. Bodoh kuadrat, yaitu berkebalikan dengan ilmu tadi. I'tiqadun jazim ghairu mutabiqin lil waqi'. Seseorang yang yakin, ya, memiliki keyakinan yang kuat tetapi menyelisih kebenaran, menyelisih kenyataan. Seperti tadi ketika seorang anak kecil karena wawasannya masih kurang ditanya nama-nama kota di Eropa, nyebutinya Garut, Cirebon, Cianjur, maka ini adalah jahlul murakkab. Karena apa? Dia menjawab dengan penuh keyakinan, ternyata
itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah berapa tingkatan Bapak dan Ibu? Ada berapa tingkatan tadi? Ada 3. Yang pertama al-ilmu, yang kedua jahlul basit. Ilmu itu adalah keyakinan yang kuat sesuai dengan kenyataan. Yang kedua bodoh ringan, ya. Bodoh ringan, yaitu tidak memiliki ilmu apa yang sebelumnya dipraktekkan, apa yang belum dipraktekkan dia tidak tahu, maka ketika diajari praktek sendiri maka dia baru tahu. Yang ketiga adalah jahil murakkab, yaitu bodoh kuadrat, ya. Karena sudah tidak tahu ngotot lagi. Ini adalah jahil kuadrat. Yang keempat waham, yaitu at-tarful marjuh min tarafayil khabar, prasangka lemah dari 2 sisi berita. Semisal kita kehilangan dompet, ya, kehilangan dompet. Apakah hilangnya di rumah ataukah ketika di jalan? Nah, misalkan ternyata kita masih sempat ingat kalau turun dari angkot kita bayar dari dompet kita, tetapi kita tetap mengambil kemungkinan kalau hilangnya dompet itu di rumah, maka ini adalah waham. Dia nggak yakin apakah di jalan ataukah di rumah hilangnya dompet itu, tetapi ada kemungkinan besar kalau hilangnya dompet itu di jalan. Karena apa? Sempat turun dari angkot dan sempat ngeluarin uang dari dompet, maka ini adalah waham. Dan yang kelima adalah syak, yaitu ketika ada 2 pertentangan dan dalam suatu pendapat dan dia tidak dapat menguatkan salah satunya, ya. Tidak dapat menguatkan salah satunya, ini disebut syak, ya, ragu. Kalau bahasa kita ragu. Sehingga kita tidak boleh memasukkan keraguan ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada atau tidak, maka ini seseorang yang merusak keyakinannya, merusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tarajja ahaduhuma 'alal akhar fa huwa dhann. Tetapi apabila dia dapat memilih salah satu dari yang lain, maka naik tingkatannya. Yang tadinya syak menjadi dhann. Ibarat seseorang itu yakin tidak yakin, dia tidak dapat memilih salah satunya, maka ini syak, ragu. Tetapi apabila salah satunya naik, yang tadinya 50%, maka yang satunya lagi naik 70%. Nah, yang tidak yakinnya turun jadi 30%, maka ini menjadi dhon. Dan apabila salah satunya bisa hilang, ya, misalkan tidak yakinnya sudah tidak ada di dalam hati kita, tidak yakinnya hilang, maka ini disebut ghalabatud dhon, yaitu apa? Dugaan kuat. Ini masih dalam perincian syak atau ragu. Dan ghalabatud dhon di dalam pembahasan ilmu itu adalah termasuk bimanzilatil yakin, ya. Apabila kita belum bisa meyakinkan salah satu di dalam suatu pembahasan, tetapi sudah ghalabatud dhon atau dugaan kuat, maka ini bisa dihukumi sebagai keyakinan atau menduduki posisi ilmu. Adapun yang keenam adalah dhon itu sendiri, yaitu dugaan. Wa huwa tarfur raji minat taraddud baina amrayn, yaitu apa? Sisi kuat ketika ada 2 hal yang saling bertentangan atau kontradiktif dari 2 hal. Lalu usul itu asal dari kata aslun. Aslun itu pondasi, ya. Tadi disebutkan apa? Ma'arijul qabul min syarhi apa? Sulamul wusul, bi syarhi sulamul wusul ila ilmul usul, ya. Sulam itu adalah tangga, wusul itu yang menyampaikan ila ilmul usul, kepada ilmu usul, ya, kepada ilmu yang pokok, ya. Dikatakan usul apabila hal-hal yang lain itu bersandar kepadanya. Sehingga di dalam ilmu syariat terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah ilmu usul, yaitu ilmu akidah. Dan yang kedua adalah ilmu furu', yaitu ilmu cabang.
Ilmu cabang ini adalah ilmu fikih dan segala pembagiannya, itu ilmu furu' atau cabang. Lalu apa yang dimaksud tauhid? Tauhid adalah al-ifrad, yaitu menyatukan, ya. Sehingga di sini yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi birrububiyah wal ilahiyah wal asma wa sifat. Jadi dimaksud dalam kitab ini adalah mengesahkan Allah dalam 3 hal, yaitu dalam kerububiyahan Allah, keilahiyahan Allah, dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini insyaallah akan mencakup 3 hal ini, ya, mencakup 3 hal ini, tetapi yang lebih mendominasi adalah mengenai ilmu tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah. Baik, kita masuk kepada masalah pertama. Beliau membagi beberapa hal, ya, nanti akan kita bahas insyaallah secara runtut, yang mana dibagi dalam bentuk masalah-masalah yang disampaikan dalam bentuk tanya jawab, ya. Masalah pertama, beliau menyebutkan pertanyaan halismu huwal musamma. Artinya apa? Apakah nama Allah Subhanahu wa taala adalah dinisbatkan kepada zat dan hakikat Allah taala ataukah yang lain? Apabila ditanya apakah nama Allah taala dinisbatkan kepada zat Allah, maka jawabannya huwal musamma ainuhu wa dzatuhu. Bahwasanya nama-nama Allah taala yang 99 dan seterusnya itu adalah dinisbatkan, dilekatkan kepada zat dan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka kalian berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sehingga apabila kita menyeru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hakikatnya kita adalah menyeru zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti apabila kita menyeru ya Allah, ya Rahman itu menyeru 2 zat yang berbeda, bukan. Tetapi sama tertuju dari nama-nama Allah Ta'ala tertuju pada zat Allah Ta'ala yang satu. Tidak sebagaimana keyakinannya orang Jahmiyah yang mengingkari adanya nama-nama Allah Ta'ala yang berbilang. Mereka hanya meyakini nama Allah hanya satu, yaitu Allah saja. Ini Jahmiyah. Karena apa? Karena mereka meyakini kalau berbilangnya nama adalah berbilangnya zat. Maka ini adalah tertolak, karena Allah Ta'ala sendiri yang menetapkan kalau Dia memiliki nama-nama yang baik. Di antara nama-namanya adalah Allah. Kemudian apa lagi? Al-Khaliq, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'a wa tis'una isman. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Walau kanat asma'ullahi ghairahu la kanat da'i biha musyrikan. Apabila nama-nama Allah Ta'ala tidak tersematkan pada zat Allah, maka orang yang berdoa dia telah terjatuh kepada kemusyrikan. Dan ini tidak mungkin. Orang yang berdoa kepada Allah malah justru jatuh kepada kemusyrikan. Padahal Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkannya, ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki 99 nama asmaul husna, dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Di sini Allah Ta'ala perintahkan untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Bagaimana orang yang menyeru nama-nama Allah justru dikatakan menyeru zat selain Allah Ta'ala? Maka itu adalah tidak mungkin. Idda'a ma'allahi ghairah, karena ini tidak mungkin, karena orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah justru diklaim menyebut zat selain Allah. Wala kanat makhluqatan. Apabila nama-nama tersebut disematkan kepada zat selain Allah, maka nama-nama tersebut adalah nama makhluk, dan ini tidak mungkin. Kullu ma siwallahi makhluk, karena semua yang selain Allah adalah makhluk. Baik. Masalah kedua, perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada dua nama yang diambil dari kata Ar-Rahmah, ya. Rahmah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dua nama Allah taala tersebut adalah diambil dari kata sifat Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang. Tetapi di sini ada beberapa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan pertama, kata beliau, Ar-Rahmanu asyaddu mubalaghatan fir rahmah minar rahim. Bahwasanya kata Ar-Rahman adalah kata yang disangatkan di dalam rahmat, di dalam kasih sayang Allah taala daripada kata Ar-Rahim. Ini perbedaan pertama. Karena nanti akan dijelaskan bahwasanya rahmat Allah taala Ar-Rahman ini adalah mencakup di dunia dan di akhirat. Adapun Ar-Rahim adalah khusus untuk orang-orang mukmin di akhirat. Perbedaan kedua, Ar-Rahman yadullu ala rahmatil ammah. Ar-Rahman adalah menunjukkan kepada rahmat Allah taala yang umum, mencakup orang mukmin dan orang kafir. Sebagaimana firman Allah taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah taala yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. War-Rahim yadullu 'ala rahmatil khassah bil mu'minin. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat Allah taala yang khusus. Ya, perbedaan yang kedua adalah apa? Rahman adalah rahmat Allah yang umum, mencakup segala makhluk, mukmin atau kafir, beriman atau tidak beriman. Adapun yang Rahim adalah tercakup pada rahmat Allah, kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini perbedaan kedua. Dan ini mungkin sering diulang-ulang di dalam majelis para asatidzah. Nah, ini ada perbedaan ketiga. Kata beliau hafizallahu taala, Ar-Rahmanu yadullu ala sifati dzatiyah min haitsu ittisafihi ta'ala birrahmah. War-Rahim yadullu sifatul fi'liyah min haitsu isalihi ar-rahmah ala al-marhum. Perbedaan ketiga, bahwasanya Ar-Rahman nama Allah taala adalah sifat dzatiyah, sifat kasih sayang yang tersemat pada zat Allah taala. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai zat pencipta, maka sifat rahmat kasih sayang ini tidak mungkin terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu pasti penyayang. Jangan sampai karena kita diberikan ujian lalu Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari sifat rahmat. Naudzubillahi min dzalik. Adapun Rahim adalah sifatul fi'liyah min haitsu isalihi rahmah ilal marhum. Adapun Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah terkait dengan perbuatan Allah taala ya sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Karena orang-orang mukmin atau tidak mukmin semuanya Allah taala berikan rahmat, bisa makan dan minum, bisa menghirup nafas, bisa tidur dengan nyenyak, bisa apalagi Bapak Ibu nikah, melahirkan dengan nyaman, ya, tidak mengalami kesulitan dan yang lain sebagainya. Itu adalah rahmat Allah taala yang umum terkait dengan sifat dzatiyah Allah. Adapun rahmat Allah taala yang khusus yang terkait dengan sifat fi'li Allah taala tidak memberikan keimanan kepada seluruh manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Terkait dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Ini perbedaan ketiga, bahwasanya Ar-Rahman adalah rahmatullah fi sifatihi adzatiyah. Adapun Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah. Kemudian di dalam perbedaan keempat, penulis mengatakan Ar-Rahmanu sifatun khassa billahi ta'ala. Ar-Rahman adalah sifat yang khusus untuk Allah Ta'ala.
falam yasif qattu ahadan min khalqi annahu rahman. Dan di dalam Al-Qur'an tidak ada yang disifati dengan kata-kata Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita memiliki anak, hendaknya kita apabila ada kata-kata Rahman, kita sebutkan dengan Abdurrahman. Sebagaimana Abdullah, hamba Allah. Enggak mungkin ada anak lahir dinamai Allah, itu sudah kemusyrikan yang besar. Begitu pula ada anak lahir disebut dinamai Rahman misalkan. Siapa namanya Rahman? Maka ini adalah kekeliruan besar. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini adalah nama dan sifat khusus bagi Allah Ta'ala. Tidak ada dari makhluknya yang dinamai Rahman. Adapun Rahim adalah sifat umum, ya, sifat umum yang kadang-kadang dari makhluknya juga disebut Rahim. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam surat At-Taubah disebut Ar-Rahim, ya, disebut Rahim. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, yaitu dari sama-sama manusia, bukan malaikat, bukan jin. Azizun alaihi ma anittum, merasa berat apa yang menjadi beban kalian. Harisun alaikum, sangat semangat untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang mukmin dia memiliki sifat lembut dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala sifatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Raufun rahimun. Dia memiliki sifat lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka sungguh beruntung, ya, kita kaum muslimin wal muslimat, ya, bahwasanya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sudah terpisah kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tetapi dengan kasih sayangnya beliau rela berjerih payah menyampaikan agama ini sehingga sampai kepada kita. Sehingga hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersemangat dalam menuntut ilmu agar apa yang kita amalkan berupa amal-amal soleh adalah di atas ilmu, ikhlas sebagaimana petunjuk beliau, dan mengikuti petunjuk beliau dalam beramal lahir dan batin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat apa yang menjadi beban kalian. Ya, beban kita apa? Dosa. Sekiranya kita bukan termasuk orang yang bertauhid, tentu dosa-dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan infak sebanyak apapun, apabila kita bukan termasuk orang yang menauhidkan Allah sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita, ya. Harisun alaikum, dia termasuk orang yang bersemangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat mendatangkan kebaikan. Maka jangan sampai kita justru berpaling dari Nabi SAW mencari kebaikan-kebaikan yang tidak dikenalkan oleh beliau, tidak diajarkan oleh beliau. Sekiranya ada enggak? Ada kebaikan yang luput dari ajaran Nabi SAW? Tentu tidak ada. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang syumul, yang sempurna, ajaran yang menyeluruh, baik rinciannya maupun globalnya. Rinciannya adalah sebagaimana datang dalam ilmu waris, ilmu munakahat, sudah dijelaskan secara rinci. Adapun yang global adalah yang membuka pintu-pintu ijtihad, pintu-pintu istimbat baru, dan konsepnya sudah diterangkan oleh Nabi SAW baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis beliau yang lain. Mungkin demikian saja yang bisa kita sebutkan. Sisanya sambil menunggu waktu adzan Isya, saya persilakan jemaah untuk bertanya jawab. Barangkali ada beberapa penjelasan yang masih kurang dipahami, monggo ditanyakan. Apa yang bisa saya jawab maka saya jawab. Apabila ada masalah atau pertanyaan yang
sulit, maka itu menjadi PR saya untuk dijelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tafadhol. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan.